Oh bener pakai er, Bener. bener bukan Ah. benar. Oh iya, benar-benar Jadi ya. oh terbang maksudnya. Terbang, NG-nya dihilangin, terus Oh terbang luka. harus pakai lalat ya. Gitu kan. Kenapa nggak kayak burung terbang gitu? Siapa sih Fitri? Fitri. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sekitar Kita Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Mas Faiz dari Halo. Carbonetics. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Apa kabar Mas Rauf? Baik, Alhamdulillah baik juga Mas. Gitu. Jadi mungkin kita mau ngulik-ngulik lebih dalam nih teman-teman mengenai traveling dan perubahan iklim gitu. Sebenarnya ada ini nggak sih, ada nyambungnya nggak sih gitu. Dan mungkin Mas Faiz ini praktisinya langsung di Carbon Ethics. Mungkin kita langsung masuk aja Mas, kira-kira mungkin boleh dikenalin nggak Mas, kira-kira Mas Faiz nih background-nya gimana sampai pada akhirnya bisa terjun nih ke arah sustainable tourism, ke arah carbon ethics dan semacamnya Mas, kira-kira. Halo semuanya. Nama aku Faiz. Aku sekarang di Carbonetics. Tepatnya di timnya. Aku sekarang di Carbonetics, tepatnya di Bumi Journey. Jadi Carbonetics punya satu tim kecil gitu namanya Bumi Journey yang memang fokusnya adalah untuk developing sustainable tourism di Indonesia lah kayak gitu. Regenerative tourism sih kita sebenarnya sekarang ngomongnya kayak gitu. Terus kalau background aku sendiri kenapa bisa sampai ke Carbonetics dan Bumi Journey gitu itu karena dari S1 aku ambil tourism studinya, habis itu S2-nya kebetulan di sustainable tourism. Jadi kebetulan banget nih. Nah di sustainable tourism ini aku juga ngomongin soal kayak education in tourism, terus ngomongin gimana sih climate crisis sama tourism ini bisa relevan dan kayak gimana how can we navigate ourselves within the issue kan gitu. Nah terus pada saat itu kayak baru 2020 akhirnya aku mutusin untuk volunteer dulu sebenarnya sama Carbonetics. Jadi Carbonetics ngeluarin nih timnya Bumi Journey ini baru banget, baru keluar gitu ya. Di mereka mau coba-coba bikin tourism yang sustainable gitu. Dan aku kebetulan nggak tahu nih yang sustainable tourism itu di mana nih. Pada saat itu di Indonesia kayak masih jarang banget kan. Pada saat itu kayak zaman-zaman pandemi 2020. Terus ya udah ikut volunteer dulu, terus keterusan sampai sekarang. Oke Mas, tapi sebenarnya kan mungkin Mas tadi udah cerita background-nya udah ya memang mengarah ke arah sana ya gitu Mas. Cuman kira-kira apa sih yang membuat Mas Faiz pada awalnya oh aku pengen berkarir nih di bidang tourism atau di sustainable tourism? Apa ya? Sebenarnya ini agak layernya lebih beda lagi sih sebenarnya. Lebih ke kayak kalau misalnya kenapa ditanya kenapa mau berkarir di tourism gitu ya. Tourism in general, kita ngomongin tourism in general dulu ya. Jadi lebih ke kayak aku tuh anaknya suka ngobrol kan, suka ceritain sesuatu gitu dan suka mengajarkan sesuatu ke orang lain gitu. Cuma nggak mungkin jadi guru nih karena nggak sabaran anaknya gitu kan. Jadi kayak apa nih sebenarnya yang kayak kira-kira bisa nih, ternyata pas aku waktu itu study di tourism terus aku ngeliat bahwasannya tourism itu sebenarnya nggak cuma ngeliat-liat, nggak cuma jalan-jalan doang kan. There is another element in tourism, yaitu adalah kayak knowledge transfer gitu loh between kayak turis sama local community. Itu pasti kan dia ada knowledge transfer satu sama lain kan gitu. Atau misalnya turis gitu datang ke satu tempat ngeliat gunung aja kan. Itu kan sebenarnya nggak cuma gunung gitu kan. There's a story behind the mountain gitu kan. Nah di situ yang aku ngeliat kayaknya, wow, it's actually very interesting to teach through tourism gitu sebenarnya. Nah habis itu udah dari sana, oke, aku mau di tourism nih gitu. Tapi persisnya mau di educationnya. Jadi kayak how can we use tourism, kayak leverage tourism as an educational tools for tourists. Terus tapi kayak callingnya apa nih gitu. Callingnya apa nih yang mau diajarin sebenarnya ke traveler. Awalnya mau ke museum, terus kayak dapetnya studinya sustainable tourism, terus lihat krisis iklim dan segala macam kayak oke, I think this is my calling. Balik ke Indo, ketemu Carbonetics, pas banget semuanya. Jadi ya udah. Nyambung gak sih jawabannya sama pertanyaan? Gue juga lupa deh pertanyaan apa. Ya, benar-benar. Iya Mas, ya I think that's really interesting ya. Mungkin sekarang ya orang-orang mungkin meremehkan gitu ya value dari let's say jalan-jalan atau kayak kita traveling, tapi kita nggak melihat ya apa sih sebenarnya value historisnya kayak gimana, latar belakangnya ceritanya kayak gimana. Mungkin ya yang lagi rame ya orang-orang ya di kalangan anak muda kan ya healing kemana, ke Bali atau kemana gitu kan Mas ya. Jadi mungkin kita nggak ngeliat juga sebenarnya Bali itu tempat yang ya bersejarah ya Mas ya, dan perlu dilestarikan juga kan lingkungannya di sana. Tapi ya nyambung ke situ, boleh diceritakan nggak Mas? Atau sebenarnya buat yang ya masih awam ya, termasuk aku juga masih awam,
sebenarnya sustainable tourism nih apa sih? Oke, agak teoritis ya. Eh, Kalau sustainable, sebenarnya just for FYI aja sih sebenarnya kalau di Bumi Jenis sendiri, sekarang kita udah nggak sustainable, bukan nggak sustainable tourism ya, tapi kayak sustainable tourism is a concept that we believe in. Tapi kalau goal kita sendiri sebenarnya lebih ke regenerative tourism sekarang. Regenerative. So bedanya apa? Yeah, Ya kan? what's that? Kalau sustainable tourism itu basically cuma lebih ke ya udah, yang penting gue nggak causing any negative impact, minimizing your negative impact lah gitu ya. Traveling yang responsible untuk masa depan, lebih ke kayak untuk generasi-generasi berikutnya. That's sustainable tourism that I know. Okay. Terus kalau karena apa ya? Definisi-definisi kayak gini, apalagi tourism social science itu banyak banget. Jadi kayak kadang-kadang kayak kayaknya nggak gitu deh. Tapi kayak ya everyone has their own opinion sebenarnya. Terus sedangkan kalau kita sendiri di Bumi Journey adalah regenerative tourism ngomongnya. Regenerative tourism itu adalah gimana caranya tourism yang kita lakuin itu ketika kita selesai gitu, ketika kita meninggalkan destinasi itu justru lebih baik daripada ketika kita datang. Jadi kayak not just minimizing the negative impacts, tapi justru kayak there is some positive impact that we also contribute to the destination kayak gitu. I see. Oke, Mas, mungkin that's very interesting ya, mungkin tentang sustainable tourism dan juga regenerative tourism. Tapi sebenarnya ya mungkin aku tertarik nih Mas di tadi membawa dampaknya nih. Membawa dampaknya yang bisa lebih baik dari mungkin yang sebelum kita datang gitu. Kira-kira contohnya apa sih Mas yang kegiatan-kegiatannya atau kayak impact-impact yang dihasilkan gitu? Banyak banget sih sebenarnya. Again, aku boleh kan balik lagi ke Bumi Journey terus ya. Boleh dong. Jadi kayak soalnya kalau praktik yang kita pakai di Bumi Journey gampang sih sebenarnya. Ada dua hal. Kalau kita kan travel cooler for people and planet. Jadi kayak there are two elements yang di luar dari beyond ourselves, yaitu adalah people dan planet. Jadi apakah pariwisata traveling yang kita lakukan itu impacting the people atau the planet. Jadi so many things sebenarnya. Salah satu contoh paling gampang, kemarin kita ke Waikambas. Di Waikambas sendiri itu travelingnya there are so many elements in that trip gitu, in that journey. Jadi yang pertama adalah kita on mission of conservation. Jadi kita raising fund dulu untuk pohon-pohon, terus raising fund untuk nanam pohon di Waikambas. Habis itu di sana jadi kayak tamu-tamu kita itu bareng-bareng nanamin pohonnya. Ya nggak semuanya sih, karena ada sekitar 80-90 pohon yang kita tanam, capek juga kalau nanamin semuanya kan. Tapi at least itu yang dibawa sama kita gitu loh. Jadi gimana kita also leaving a positive impact dari ke lingkungan di sana. Terus another thing adalah lebih ke kalau kita ngomongin people nih misalnya. Again Waikambas lagi. Kalau Waikambas lebih ke sebenarnya kemarin kita sangat local community based banget kan. Jadi kayak yang semua every single activities yang kita lakuin di Waikambas itu di provide sama local community, dan local community-nya pun mereka udah paham nih. Jadi kayak kalau catering ke siapa, kalau ke kayak homestay di mana, terus nanti siapa lagi nih yang bisa terimpact dari si traveling ini kayak gitu. So, basically banyak banget sih sebenarnya. I see. Oh, that's very interesting. Jadi nggak cuma dari segi mungkin tadi ya dari segi lingkungan dengan menanam pohon, tapi juga dari segi sosialnya gimana kultur atau dampak sosial bisa dibawa gitu Mas. Tapi mungkin yang menarik sih tadi Mas udah cerita tentang Waikambas, lokasi-lokasi yang mungkin didatangi sama Bumi Journey, dan of course nanti kita juga bakal ulik lebih dalam tentang Bumi Journey dan Carbon Ethics. Tapi ya mungkin ya pasti Mas ya nggak cuma ke Waikambas dong, pasti sering-sering juga kan traveling gitu. Mungkin boleh nggak Mas dikasih mungkin biar teman-teman tahu nih tempatnya ya kemana sih daerah-daerah yang let's say sustainable tourism-nya sudah lumayan bagus lah atau sudah lumayan jalan, itu biasanya kemana sih gitu atau di mana? Sebenarnya kalau kita ngomong sustainable tourism, not necessarily destinasinya ya. Jadi kayak kadang-kadang kayak Jogja nggak sih kita misalnya atau apa gitu destinasinya. Tapi lebih ke kayak apakah ada provider di sana yang dia sustainable? Let's just jadi kayak karena kalau misalnya kita ngomongin Jogja gitu ya, ya kan nggak semuanya sustainable kan pasti dari A sampai there's so many elements in tourism kan soalnya. Jadi kayak yang kadang-kadang lebih kayak mana nih yang bisa recommended kayak kita untuk datang gitu. Sebenarnya banyak banget, cek di Bumi Journey. Jadi kita tuh banyak banget list of kayak accommodation providers, activities dan segala macam. Yang memang kita udah kurasi dari Sabang sampai Merauke sebenarnya. Yang mereka memang kayak punya sustainable practices dan segala macam. Jadi
Tapi kalau yang aku udah pernah kesana, kalau yang aku udah pernah sama Bumi Journey, basically ya apa ya? Paling aku nggak terlalu banyak. Mungkin Desa Laguna kali ya. Kita Gimana baru banget itu di Pulau Seribu. Oh, Pulau Seribu. Jadi gampang banget semua orang bisa ke Desa Laguna. Desa Laguna. Jadi Desa Laguna itu dia judulnya Desa Laguna Regenerative Resort. Jadi memang si pulaunya itu kecil banget, pulau kecil banget. Tapi benar-benar kayak semua tuh every single thing on the island itu kayak di mindfully made gitu. Jadi benar-benar dari hut. Jadi kayak kalau dia tuh nggak punya kamar ya, dia punyanya hut. Hut itu kayak apa sih namanya ya? Hut tuh apa ya? Pendopo. Kayak pendopo. Ya, jadi kamar itu bentuknya hut gitu yang nggak ada dindingnya, terus kayak langsung masuk ke laut gitu. Bersatu dengan alam banget. Ya, langsung menyatu dengan alam gitu. Dan hut-hutnya sendiri itu made by Driftwood. Jadi bukan kayu yang kayak aku kayu nih transfer dari Jakarta udah kayak butuh kayu sekian gitu. Tapi enggak, tapi lebih ke kayak kayu apa yang kita dapetin di pantai pulaunya. Terus misalnya jadi kayak sampah-sampah kayu yang ada di laut kayak gitu. Jadi mereka benar-benar kayak datang traveling ke laut. Jalan ke laut gitu ya. Jalan. Naik kapal ke laut. Jadi dia ke laut gitu lah ya. Pokoknya mungutin kayu-kayu yang memang dia terseret arus dan segala macam yang udah nggak dipakai orang-orang. Nah, mereka build their hut based on the availability of the woods. Jadi kayak bukan kayak kalau kita biasanya kayak desainnya kayak gini, gimana caranya kita bisa bikin itu. Kalau ini lebih kayak mungkin ada grand desainnya, tapi anyway pas mereka bikin itu ya tergantung availability-nya. Dan ini maksa. Warga lokal ya Mas ya di sana? Atau dengan Bumi Journey? Bukan Bumi Journey. Ya, bukan. Tapi mereka local resource, orang-orangnya banyak lokal, tapi memang yang punya pulaunya orang Jakarta sih. Tetap orang Jakarta yang punya pulaunya. I think itu bagus banget, bisa juga dikunjungin Desa Laguna. Cuma sekitar 1,5 jam dari Jakarta. Dan di sana tuh kayak lengkap banget aktivitinya. Soalnya mereka benar-benar kayak mereka mau jadi center of the all sustainable practices di Jakarta sebenarnya. Jadi kayak setiap datang ke sana itu udah including nanam mangrove juga. Terus apa lagi ya, banyak deh pokoknya dia planting corals juga di sekitar pulaunya. So mereka gimana caranya orang-orang yang datang ke sana itu bukan dipaksa ya, jadi harga yang udah dibayarin itu udah including kayak empowering the local communities gitu, terus nanam mangrove dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi I think that's one of the best regenerative resort destination. Ya menarik Mas, kita udah belajar dari Mas Faiz apa sih sustainable tourism, dan mungkin udah ada ide nih destinasi next trip nih kita kalau liburan nih pengen kemana. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan masuk lebih ke dalam mengenai carbon ethics Bumi Journey kayak gimana Mas. Mungkin itu dulu untuk sesi ini. Halo, kita kembali lagi di sekitar kita dengan tamu kita yang spesial ini Mas Faiz dari Carbon Ethics / Bumi Journey. Mungkin tadi kita udah mengulik sedikit apa sih ekoturism dan mungkin udah ada ide mengenai destinasinya ya. Tapi mungkin saya juga pengen tahu nih Mas, kira-kira apa sih yang dibawakan oleh Bumi Journey dan Carbon Ethics ini gitu. Kira-kira apa sih, mungkin kalau boleh dijelasin programnya seperti apa dan kira-kira udah sampai mana, dan untuk selanjutnya nih kira-kira apa nih yang ingin dibawakan oleh Carbon Ethics, visi atau misi besarnya gitu. Berat ya. Kalau tadi pertanyaan pertamanya tentang ya boleh Mas dijelasin aja menurut Mas Faiz ya kira-kira ini Bumi Journey Carbon Ethics ini gimana nih? Jadi ini berarti ngejelasin soal Bumi Journey aja. Aku jelasin Bumi Journey aja. Jadi kayak Bumi Journey itu adalah bagian dari Carbon Ethics, bagian kecil dari Carbon Ethics, kayak tim yang kecil sekali karena Carbon Ethics itu gede banget. Jadi mereka itu kerjanya adalah sebenarnya pada dasarnya bawa tamunya Carbon Ethics ke conservation site. Gitu. Operational wise itu yang sebenarnya kita lakuin gitu. Jadi kayak yang kita bawa tamu, misalnya kan soalnya B2B suka ada nanam mangrove lewat Carbon Ethics kan. Terus mereka kayak kita mau ke conservation site dong gitu. Nah terus Carbon Ethics nggak mau cuma nanam doang nih. Mereka mau ada kayak full on experience yang memang menyenangkan dan mereka bisa belajar nih. Jadi through the experience gitu. Nah itu yang dilakuin sama Bumi Journey. Jadi kita banyak riset, banyak development kayak educationnya gimana sih gitu, gimana sih supaya traveling seru, terus gimana cara nyampein isu-isu soal krisis iklim gitu kan, yang menyenangkan. Karena
ya kan kalau orang datang jalan-jalan tiba-tiba kita takut-takutin sama krisis iklim kan nggak mungkin kan. Jadi maunya mereka kan happy-happy. Jadi gimana we make a climate crisis a happy thing. Happy thing ya. Jadi kayak so that's actually quite challenge in Bumi Journey. Kayak gitu. Itu goal utama sebenarnya fungsi utama Bumi Journey sebenarnya itu. Cuma kita ngerasa bahwasannya kayak kalau kita cuma ngajarin orang-orang yang datang lewat Carbonetics, ya paling berapa sih setahun gitu kan, nggak akan gede impactnya gitu. Terus akhirnya makanya kita mulai ngomongin soal climate positive ecotourism di Indonesia. Itu yang sebenarnya kita galakin sebelumnya. Cuma sekarang itu tadi kayak yang udah aku ceritain sebelumnya agak susah nih. Bumi Journey kalau ngomongin climate positive ecotourism. Orang ngomongin ecotourism aja, dia bingung. Ecotourism itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kayak ke taman botani doang gitu kan ecotourism gitu kan kayak gitu. Itu aja tuh masih banyak kayak perdebatan lah ibaratnya gitu. Terus apalagi ngomongin climate friendly, ya kan? Climate friendly itu apa? Terus kenapa kita harus climate friendly? Terus akhirnya kita ngomong karena ada climate crisis. Jadi nanya lagi climate crisis itu apa? Jadi kayak terlalu panjang journey-nya buat traveler untuk memahami kesana gitu loh, ya kan? Sedangkan kan traveler kan maunya juga ya udah happy aja deh, nggak usah ribet deh, ngapain deh kita ribet-ribet gitu kan. So that's why makanya sekarang kita lebih ke kayak ini kalau bisa lihat feel good and do good. Jadi kayak at least pokoknya traveling yang kita promote itu yang traveling that does good, make you feel good and do good aja gitu. For yourself, the people and the planet. Jadi as simple as that gitu. Nanti #travelcooler. Nah terus apa lagi tadi? Ya itu sih soal Bumi Journey sama soal mungkin ya itu backgroundnya Mas ya. Tapi kira-kira udah sejauh apa? Tadi Mas cerita dari 2020 ya Mas ya? Ya kita mulainya baru 2020 yang mulai benar-benar kayak bikin tim gitu. Kalau dari 2019 sebenarnya udah ada bibit-bibitnya sih kayak anak-anak Carbonetics bawa orang ke pulau dan segala macam. Tapi 2020 baru benar-benar kayak disettle. We're creating a team khusus untuk tourism dan sebagainya gitu. Jadi apakah Bumi Journey lebih menyediakan kesempatan untuk orang-orang yang bisa traveling? Yes. Atau gimana Mas? That's a good question actually. Jadi pada dasarnya seperti itu. Pada awalnya kita seperti itu karena kalau misalnya dicek websitenya hari ini tuh kita masih bisa booking nih. Kayak kita punya we're partnering at the end tuh kita mutusin bahwasannya ya udahlah kita cari aja kurasi aja partner-partner yang sustainable tourism nih dari Sabang sampai Merauke mana aja gitu ya yang orang supaya bisa kayak tahu nih kalau misalnya mau sustainable tourism. Ya Bumi Journey aja banyak nih opsinya kayak gitu. Nah tadinya orang tuh bisa booking lewat Bumi Journey. Tadinya. Sekarang orang udah nggak bisa lagi. Simply karena kita capek aja ngurusin booking sebenarnya. Kita kecil kan soalnya timnya kan. Jadi kayak banyak banget partnernya. Sekarang tuh ada 50 partner nih. Terus timnya tuh cuma hitungan bisa dihitung jari. Partner itu lokasi Mas? Partner itu kayak hotel atau misalnya experience provider, misalnya kayak experience orang hutan di Sumatera, experience orang hutan di Kalimantan dan segala macam. Jadi kayak banyak banget kan, ada 50. Satu partner produknya bisa 2-3. Kebayang tuh berapa banyak produk yang ada di website kita kan. Dan semuanya masih manual. Jadi kita tidak mungkin untuk melakukan itu. Jadi ya udah akhirnya sekarang kita mutusin bahwasannya ya udah Bumi Journey jadi source of inspiration aja lah gitu. Jadi kayak yang kita operational wise kita running beberapa trip yang memang kayak kita sendiri yang running. Jadi emang kita sendiri yang kayak emang kita bikin event apa gitu. Kita bikin trip apa per bulannya. Jadi kayak happy aja sih anak-anaknya jadinya. Terus at the same time tapi website kita juga masih tetap di leverage khusus untuk inspiration aja. Jadi kayak yang semua yang tadinya bisa booking, ya kita matiin aja tombol bookingnya. Pokoknya nih ada nih sustainable tourism kalau misalnya di Bali, di mana Lombok, Sumba, itu lengkap sih. Kayak gitu. Jadi ya lebih sekarang ya mungkin awalnya ya emang menyediakan ini ya orang bisa daftar, orang bisa ikut. Cuman sekarang mungkin sayangnya belum bisa kayak gitu. Tapi kita tetap running trip sih, bingung ya. Tapi kita tetap running trip. Jadi kayak kalau tadi kan orang booking lewat kita, ya kan? Untuk partner kita kan. Kalau sekarang kita sekarang nggak bisa, ada gitu aja. Cuma at the same time we do run some trips kayak setiap bulan. Jadi kayak event aja sih kayak misalnya karena kita lebih arahnya ke community sekarang. Jadi kayak kita community of travelers who like to do good and feel good gitu aja sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang misalnya kayak kemarin Koi Kambas, yaudah kita jalan-jalan Koi Kambas gitu, ngebantu naik Kambas gitu. Terus mungkin bulan ini kemana, bulan depan kemana lagi gitu-gitu. Jadi kayak chill aja sekarang. Tapi mungkin itu lebih khusus untuk kayak tamu-tamu Carbonetics kayak gitu ya Mas?
Enggak, itu untuk public justru. Untuk public, Kalau okay, Carbonetics dia itu beda lagi lah. Carbonetics yang benar-benar kayak grup gede kan, biasa bawa 50 orang, 30 orang gitu. Main pusing deh Carbonetics. Kalau kita yang chill-chill aja, kalau yang kayak B2C ya, kalau kita ngomongin B2C, kalau orang-orang traveler in general bisa nih jalan sama kita, tapi ya tergantung mood kita aja. Tergantung kayak oke kita tergantung kita mau running trip nih bulan ini gitu, baru bisa. I see, Oke, mungkin ya lebih kebayang sih Mas mengenai Bumi Journey ini dan aku rasa ini cukup menarik nih konsep yang dibawakan ya. Tapi mungkin boleh diceritain nggak Mas kira-kira udah datang kemana aja sih kira-kira selama ini? Impact-nya seperti apa sih? Dan gimana sih kayak respons ya warga-warga lokal di sana sih kayak gimana? Kita sebenarnya kalau running B2C trip, B2C ini B2C banget bahasanya. Apa ya? Trip yang bareng sama teman-teman lah ya. Yeah. Kalau ada kan tamu in general sama tamu yang Carbonetics beda ya. Kalau tamu in general teman-teman biasa, traveler biasa, kita sebenarnya belum banyak. Karena kan emang pandemi baru kelar ya. Ya kan? Kan nggak mungkin kita bikin trip di pandemi kan. Jadi pandemi baru kelar, jadi so far sih kita baru ke Pulau Harapan, ke Desa Laguna tadi, terus terakhir ke Waikambas kayak gitu. Tapi kalau yang internal kita Bumi Journey kita sering sih jalan-jalan. Itu kayak ke Baluran tapi selama pandemi. Sering banget nih Mas, berarti jalan-jalan ya? Ya lumayan. Untuk ini ya Mas, kayak warga lokal sih di sana tuh gimana menerimanya gitu? Ya so far sih happy ya mereka ya. Karena kita berusaha being respectful towards the local community dan gimana caranya kita bisa empower mereka juga karena soalnya gitu kan. Jadi kayak kalau ada sesuatu hal nih misalnya misalnya kayak makanan. Misalnya kayak makanan nih, kalau dia bisa di source dari local, we're gonna choose local. Lebih ke sana. Walaupun sebenarnya kayak lebih praktis, misalnya standar itu lebih bagus kalau kita buat di Jakarta gitu. Tapi we're not gonna do that. Lebih kayak yaudah, just let the locals do. Memberdayakan lokal ya di sana. Lebih ke sana sih karena at the end, karena konsepnya kan at the end we're visiting their home, right? Gitu loh. We're just a visitor gitu kan. Then that's their home gitu. Gimana caranya ya kita ya kebayang aja sih kalau punya rumah nih, kita punya rumah kan, terus tiba-tiba orang datang ke rumah kita kan, terus dia dagang di rumah kita kan, kan sebel ya, nggak mungkin, kan nggak respectful, jadi lebih ke kayak, udah gimana kalau as long as we can empower the local community dan masih possible untuk dilakukan, we're gonna do that. Tapi kalau emang nggak bisa banget ya udah jadi paksa juga, karena at the end of the day the quality of the experience itu nomor satu. Jangan sampai takutnya kita harus source makanan dari lokal gitu, tapi orang-orang lokalnya sebenarnya nggak bisa masak dan segala macam, ya mau nggak mau kan nggak mungkin kita kasih experience yang buruk kan gitu. At the end tetap kayak gitu sih, ada prioritasnya. Cuma so far all of the communities they're very welcoming, very happy with our visits. Kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Jadi benar-benar dipikirin end to end-nya Mas ya. Iya. Experience ya si nanti travelernya nih kayak gimana, tapi juga experience untuk lokalnya kan di sana. Betul. That's very interesting Mas. Iya sih Mas, aku mungkin tadi Mas sudah jelasin mengenai mungkin kita memberdayakan lokal dari segi let's say kita sourcing makanan atau minta tolong ke mereka untuk bisa masakin makanan, bisa masak dari apa yang sudah mereka saya tanam atau ada gitu kan Mas ya. Tapi mungkin apa sih kira-kira yang lain? Mungkin tadi Mas sudah jelasin tentang mangrove atau penanaman pohon gitu kan. Mungkin ya dari jalannya Bumi Journey ini kira-kira apa lagi sih yang dilakukan untuk mengedepankan si aspek lingkungan atau sosialnya itu? Ya kalau lingkungan sih gitu aja Pak. Biasanya kayak konservasi. Kalau lingkungan konservasi biasanya yang bisa kita lakuin. Karena kan nggak mungkin, kecuali nih volunteerism yang 2 minggu sebulan gitu ya. Dia bisa kayak beach clean up, nyapu jalan setiap hari atau gitu-gitu. Kan that's a long kan kita soalnya datang pulang gitu doang kan. Jadi kayak paling banter yang kita paling banter. Yang paling kita lakuin ya itu adalah konservasi aja. Konservasi rata-rata konservasi mangrove. Terus konservasi pohon darat juga kita konservasi. So far sih kalau misalnya tadi Mas Rauf nanya impact kan. Kalau so far sih seingat aku itu kita udah nanam lebih dari 4.000 mangrove dari 2000 dari tahun lalu sih sebenarnya. Jadi within 1 year kita udah nanam lebih dari 4.000 mangrove. Ya udah sequester lumayan banyak kalau carbon offset kan, kita ngomongin carbon offset Carbonetics. Ya jadi kita udah lumayan banyak juga, kayak mungkin ada 80 ton lebih carbon emission equivalent yang udah kita offset. Terus apa lagi ya? Atau mungkin gini Mas, kira-kira gimana sih, mungkin aku let's say ikut sebagai traveler di Bumi Journey. Kira-kira apa sih misalnya agennya berapa lama? Ngapain aja gitu.
Again, itu susah sih sebenarnya. Karena kita kan bervariasi ya. Iya, Tadi variatif kita kayak ya. bukan mut-mutan ya, tapi lebih kayak availability-nya apa nih, kemampuan tim kita pada bulan itu. Oh, kita bisa bawa ke Kambas kemarin gitu. Atau misalnya kita cuma bisa bawa ke misalnya ke Pulau Seribu gitu misalnya, kan lebih deket kan. Iya. Atau misalnya kita cuma bisa bawa ke bahkan Peak gitu. Iya. Ya udah gitu. Iya. Jadi tergantung aja availability-nya kayak gitu sebenarnya. Contohnya Mas, mungkin salah satu contoh gitu, mungkin waktu datang kemana gitu. Apanya nih yang mau ditanya kayak apa itinerary-nya? Iya, let's say, aku datang sebagai traveler nih, apa nih yang harus aku ekspektasikan gitu. Kira-kira agendanya mungkin. Oke. Kalau masalah setting expectations with travelers, what can be expected in Bumi Journey itu sebenarnya ada 3 hal. Okay. Yang pertama adalah local based, conservation, dan education. Jadi ada education. Education is a strong value of Bumi Journey. Jadi kayak every trip that we create, that we design gitu ya, experience yang kita design itu selalu kayak what's in it for the travelers? What can they discover dan segala macam, and how will they discover it? Jadi kayak apa nih true apa, misalnya apakah kita bikin games atau apakah bikin kayak activation gitu. Jadi kayak it's beyond just kayak cuma datang terus foto-foto selfie gitu. So itu sih yang bisa di-expect dari Bumi Journey. Gitu. Makanya jalan guys teman kita. Ya nanti semoga ya teman-teman bisa ikutan juga di Bumi Journey. Kayaknya seru juga Mas, aku jadi tertarik juga nih buat ikutan. Oke, sip, nanti aku DM. Oke, mungkin itu dulu mungkin untuk perkenalan mengenai Bumi Journey. Teman-teman mungkin nanti kita lebih masuk ke what's next nih untuk sustainable tourism. Jadi sekarang kita mau main sedikit games sama Mas Faiz. Mas, mungkin nanti teman-teman juga boleh ikutan di rumah ini. Ini gamesnya cukup simple. Mas, games tebak gambar. Mungkin Mas familiar pernah main tebak gambar di sekolah ataupun dulu ya sama teman-teman gitu kan. Ini mungkin nanti ditampilin sama editor di sini. Cuman kita ada beberapa gambar gitu kan, dan Mas coba tebak apa nih kata-katanya yang coba direpresentasikan dari gambar-gambar ini. Jadi ini sebagai contoh Mas, kalau SRE itu kan nama yayasannya Yayasan Indonesia Muda Berbagi Energi gitu kan. Jadi ini ada orang muda berbagi energi gitu. Kiri muda ya? Ya kiri muda nih ceritanya. Itu muda, gitu. baik. Ya jadi ya mungkin agak harus ini juga sih Mas, mikirin dikit lah gitu. Jadi mungkin ini sebagai contoh Mas ya. Tapi next mungkin kita langsung mulai ya Mas ya untuk game. Boleh. Siap. Ini ada waktunya nggak? Enggak, ini bebas. Jadi boleh mikir lama? Boleh mikir. Oke, sip. Mungkin teman-teman juga boleh ikutan di rumah nih, siap-siap. Ya, Mas. Untuk 3 gambar ini. Gas rumah kaca. Bener gak sih? Gampang. Oh benar. Iya benar Mas. Gas rumah kaca teman-teman. Oke. Next one. Daur ulang. Ini gampang nih Mas Faiz nih. Jago. Oke. Gimana nih Mas? Ini kayaknya agak butuh mikir dikit sih. Mungkin huruf E. Apa ya? Ini bahasa Indonesia kan ya? Bahasa Indonesia Mas, bahasa Indonesia. Ini menuju ke suatu. Kasih clue dikit. No, nggak tahu. No clue Mas. Oke, mungkin kita masuk aja. Jawabannya misi karbon Mas. Ini misi ya, misi gitu kan, orang baca misi. Ada karbohidrat di situ, terus karbon. Gitu. Oke. Jadi, ini karbo. Iya, ini karbo gitu. Terus ada nasi, ada roti gitu. Kayak pangan, ketahanan pangan apa ya? Oke Mas. Oke. Siap. Ini next mana ya? Banjir bandang. Banjir bandang, mantap. Dan kayaknya ini kalau nggak salah yang terakhir. No, bukan, ada lagi, sorry. Ada lagi abis ini. Oke. Itu apa? Ini negara Mas, negara. Itu peta ya? Aduh, ketahuan lagi. Negara. Geografinya jelek banget nih. Itu negara apa ya? Ini negara apa Mas? Benderanya merah putih merah. Mungkin kasih clue ya Mas, kasih clue. Boleh. Peru. Oh ini Peru. Oke. Ini apa?
Ini kalau buat Mas, kalau ini nih, kalau shift. Cukur jenggot gitu. Oke. Perubahan iklim. Betul sekali. Itu bahan maksudnya. Itu bahan. Kirain yoga mat anjir. Ini yang bikin siapa sih? Ya ini tim panitia nih. Oke. Iklim. Oh itu krim terus jadi iklim. Ya gitu Mas. Dan Oke. ini yang terakhir ini. Mas. Ini kayaknya yang paling susah sih. Bentar. Itu Apa nih Mas? benar. Benar. Ener. Pasti taruh nggak boleh curang. Kayak olahraga ya kayak. Kayak olahraga Mas ya, benar. Ini lalat lalat ya. Ini intinya ada ini Mas, ada unsur-unsur SRE-nya gitu. Oh, tebak aja ya. Iya, tebak aja. Ini nggak tahu sih, nggak ngerti yang dua tengah. Iya. Energi terbarukan bukan? Energi terbarukan. Oke. Bentar. Energi terbarukan. Coba dijelasin. Nah ini bener kan, ini begini. Oh bener pakai R. Bener, bukan benar. Oh iya bener. Iya. Ini panitia nih, kreatif nih. Bener, B-nya dihilangin. Ini ya sebenarnya aku juga tadi bertanya-tanya sih. Yang ini kayaknya maksudnya gym ya gitu kan. Cuman mungkin salah ini ya, salah. Ini siapa sih Fitri? salah nyilang. Tapi iya mungkin udah ketahuan ya Mas dari Ener. Iya. Terus terbang. Oh terbang maksudnya. Terbang, NG-nya dihilangin. Terus terbang luka. harus pakai lalat ya. Kenapa nggak kayak burung terbang gitu? Terus baru luka gitu kan. Iya. Nah ini yang belakangnya gampang. Oke. Sip. Nice. Gimana Mas gamesnya? Bagus. Seru. Oke, mungkin itu cukup sekian teman-teman untuk games kita kali ini. Inilah sekitar kita. Oke teman-teman, kita balik lagi dengan sekitar kita with tamu kita Mas Faiz dari Bumi Journey by Carbon Ethics. Mungkin tadi kita sudah belajar juga bagaimana atau apa sih sebenarnya tuh sustainable tourism, ecotourism, dan masuk juga ke ranah Bumi Journey nih. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh Bumi Journey? Dan ya aku rasa ini udah mendapat gambaran ya yang lumayan dalam mengenai sustainable tourism. Tapi sebenarnya pengen tanya lagi sih Mas nih. Kira-kira harapan Mas Faiz nanti ke depannya untuk sustainable tourism ini kayak gimana sih Mas? Harapan let's say mungkin aku lihat ya kalau aku sebagai traveler yang mungkin belum aware terhadap sustainable tourism, prinsip-prinsip sustainability ini, kira-kira mungkin at the minimum apa sih yang aku lakukan? Let's say kita ada family trip nih, misalnya aku ke Bali nih misalnya sama keluarga, dan mungkin keluarga aku belum aware tentang sustainable tourism nih. Kira-kira let's say apa sih yang what's the minimum lah yang aku bisa lakukan untuk at least ya sedikit lebih membawa dampak baik lah untuk jalan-jalan itu gitu maksudnya. Sebenarnya kayaknya yang paling minimum yang bisa kita lakuin sih sebenarnya awareness aja sih. Awareness aja. Gak ada masalah sih. Karena at the end of the day, sustainable tourism is about being mindful. Yeah. Karena kita nggak mungkin nih, karena kan sustainable tourism practices tuh banyak banget kan. Yeah. Sebenarnya kayak misal kalau di Eropa sekarang kayak ada flight shaming gitu kan. Kalau misalnya yaudahlah kalau bisa naik kereta dalam waktu 1 jam 2 jam nggak perlu naik pesawat misalnya. There's so many things gitu ya sebenarnya yang bisa dilakuin. Tapi at the end of the day, yang namanya traveling, setiap orang punya preferensi masing-masing. Yeah, of course. Dan goal dari traveling kan sebenarnya to feel good about yourself, right? to heal. Bahasa orang sekarang kan to heal lah ibaratnya gitu kan. Jadi at the end kalau misalnya it doesn't serve the purpose, ya artinya what's the point of tourism anyway gitu. Jadi lebih kayak berempati aja sih sama orang lain gitu, kayak orang-orang beda. Kayak misalnya ada nih yang caranya adalah gue vegetarian atau gue vegan ya kan. Ketika dia traveling, I'm gonna choose kayak non dairy, non meat lah gitu misalnya.
Tapi kan nggak semua orang bisa ngelakuin itu ya kan. Jadi kayak yang at the end berarti artinya ya udah kita sebenarnya raising awareness aja sama mindfulness dari kayak kalau lu traveling lu sebenarnya lu punya dampak loh gitu. Dampaknya tuh banyak banget kayak literally every small things that we do itu punya dampak kan pasti kan. Gak mungkin kan kita nggak punya dampak kan. Setiap langkah kita tuh punya dampak gitu. Dan kita visiting someone else's home. That's the thing that we need to always kayak remember sih sebenarnya di otak kita kan. Jadi ya ketika kita datang ya itu yang being mindfulnya ini yang sebenarnya harus di kayak kalau ke keluarga kayak yang misal contohnya takut ada yang kesinggung. Misal contohnya nih kayak misalnya datang masuk terus langsung nyalin AC gitu misalnya contoh ya kan. There's very little things yang bisa kita lakuin kan. Kayak misalnya sebenarnya bisa aja loh buka jendela nggak perlu nyalain AC gitu. Cuma sometimes ya kita we do things out of habit aja sebenarnya kebiasaan. Sebenarnya kalau itu sebenarnya kalau ada satu orang yang kayak ngelakuin kayak stop doing that gitu ya misalnya, the whole dynamic can change sebenarnya kan. Mereka juga sebenarnya nggak butuh banget AC sebenarnya kan gitu misalnya. So banyak sih hal-hal yang kayak bisa kita lakuin yang kayak kita sadar kayak ini AC bisa AC bisa dimatiin nih misalnya. Atau contoh kayak ngecas nih misalnya ya kan anak-anak energi. Kalau ngecas misalnya kayak casannya sudah bisa dicabut gitu kan. Kalau udah full udah dulu cabut aja deh casannya misalnya gitu kan. Ya itu jadi paling coba lakuin dan yang paling gampang itu sebenarnya adalah untuk raising awareness menurut gue yang paling gampang adalah lebih ke leading by example sih sebenarnya. Kayak misalnya contohnya udah otomatis bawa tumbler nih kemana-mana. Ini kayak Mas Faiz ya tadi bawa tumbler gitu. Iya. No offense guys. Jadi misalnya kita bawa tumbler kemana-mana nih, itu udah basic. Jadi lama-lama tuh udah basic rules aja gitu. Nah kalau misalnya kita bareng sama keluarga nih, ya kan, kita udah langsung otomatis aja. Nih tumbler lu mana misalnya gitu kan. Nanti lama-lama mereka juga pasti kayak yang sampai to the point where buying air di dalam botol gitu itu sesuatu yang aneh gitu. Jadi kayak aku sekarang sama mungkin anak-anak Karbonetics banyak anak-anak Karbonetics juga udah lebih ke kayak ngapain sih kita beli air di dalam botol nih gitu. Jadi kayak yang there's small things yang kayak lama-lama kok bisa nih awareness-nya tuh lama-lama kayak masuk gitu ke alam bawah sadar terus kayak yang ya udah kalau bisa dari botol bawa tumbler sendiri kenapa enggak. Dia gitu sih leading by examples, try to talk people into it. Karena at the end kan mereka juga nggak tahu ya. Kadang kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu yang buruk nih buat lingkungan kan. Not necessarily because they're evil, tapi lebih kayak gue nggak tahu gitu kan. Ya jadi ya udah educate aja sebenarnya. Tapi dengan cara yang santai, try to empathize with people juga. Gitu sih. I think ya itu sih Mas key message-nya mungkin ya it starts with the small things ya. Mulai dari hal-hal terkecil dan mungkin ya teman-teman tadi juga bahas tentang apa ya mungkin kayak krisis iklim ini aku rasa juga very dramatized ya Mas ya. Maksudnya dramatized azin. Maksudnya ininya Mas ya lebih ke naratifnya mungkin kadang orang-orang takut kan. Bahkan sekarang ada istilah climate anxiety yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi ya aku rasa mungkin teman-teman perlu ingat juga nih, mulai dari hal terkecil, maksudnya itu juga akan membawa ya lama-lama akan ya spreading lah, membawa perubahan ya gitu Mas ya. Betul. Itu namanya environmental communication ya kalau setahu aku. Jadi aku dulu salah satu course yang aku ambil adalah environmental communication. Ya emang agak menarik sih. Jadi kayak yang orang gini nih, whether we need to go with a positive approach atau kayak fear mongering kayak gimana nih kayak gitu. Jadi tapi at the end kalau dari Bumi Journey sih lebih kayak try to always empathize with people karena at the end of the day krisis iklim itu sebenarnya kan masalah sistemik ya kan kayak kita personally there's so much we can do tapi apa sih dampaknya sebenarnya? Betul. Jujur-jujuran gitu ya. Jujur-jujuran kayak dampaknya compare to the factories, compare to the big players, we're nothing gitu sebenarnya kan. Jadi tapi at the end we are the ones who actually change the demand of the market. That's why at the end ya udah awareness aja. Try to like raise the awareness. Terus but still to empathize with people karena ya kalau enggak berantem ya kalau nggak berantem dan orang jadi apati kan kalau orang udah apatis sama kayak udahlah gue nggak mau denger deh apa yang lu ngomongin gitu ya. So at the end juga fail juga kan sebenarnya. Jadi kayak udah mau gimana nih ya it's actually very kayak dilematik sih emang sebenarnya agak rumit sih. Iya sih ya mungkin ya itu ya Mas ya masalah sistemik ini of course kayaknya yang bisa mulai membawa perubahan kan konsumer ya Mas ya.
anak-anak muda, consumer ya, gimana bisa Dan government. atau gimana punya pandangan lain? Apa? Oh iya, obviously customers, nggak customer kita ya, maksudnya people in general lah kan, karena we are the ones who decide, kayak kita mau apa dan suka apa dan sebagainya kan. Tapi pastinya government juga play a very big role in sustainability kan, maksudnya kayak incentive in green innovations dan sebagainya. That should also be applied to so many things sebenarnya kan. Sedangkan sekarang kayak gitu kan, percuma kayak sebenarnya bahkan banyak industri-industri juga kayak ya agak keluar dari tourism. Jadi kayak banyak yang kayak emang udah mulai try to go green, misalnya kayak teman-temanku yang emang kerja di green initiative di kantor-kantornya gitu ya. Cuma ujung-ujungnya kepentok regulasi, kepentok agenda-agenda dari pemerintah kan. Jadi ya udah, daripada ya tadi kalau misalnya kita educationnya kayak agak-agak keras gitu sama satu sama lain secara individual gitu ya. Padahal sebenarnya it doesn't make any difference anyway gitu sebenarnya. Jadi yang ada it risks your relationship with each other juga kan. Jadi kayak yang ya udah, lo harus sadar juga sih kayak yang it's a complex issue. Iya, emang isunya sangat kompleks ya. Agak kemana-mana ya ngomongnya. Tapi ya aku rasa ya emang bottom line-nya adalah ya mau gimana pun ya kita try our best gitu kan. Yes, betul itu. Mau gimana pun lah, dan kita juga coba ya mendorong lah mungkin para let's say ya para pembuat kebijakan atau para orang-orang yang in charge nih, oke, untuk lebih sadar lah, untuk lebih ya masuk ke arah sustainability dan memikirkan hal-hal itu. Menarik Mas, mungkin ini ya sekaligus nyambung Mas, last question nih untuk podcast kita bersama Mas Faiz. Kira-kira apa harapan Mas Faiz, khususnya mungkin satu dalam konteks ecotourism di Indonesia, or maybe also the world, kayak gimana, and also mungkin di lebih skala yang besar terhadap perubahan iklim secara umum gitu. Kira-kira what are your hopes for the future? Hopes-nya tentu saja kita mencapai net zero ya, decarbonizing tourism. Tapi hope paling utama adalah ya karena pemerintah kan sekarang udah decarbonizing tourism juga kan. Kemenparekraf, shout out to Kemenparekraf, semoga beneran kejadian ya. I mean, I know the consultant yang work on decarbonizing tourism, so hopefully they're actually doing a good job in implementing the regulations. Ya itu sih, hopefully semakin banyak more and more people gitu ya realize bahwasannya in term of tourism they're actually have giving a lot of negative impacts, tapi bisa dinavigate, bisa dikontrol lah sebenarnya kan. Not necessarily. Jadi kayak tourism is a gini, so my hope is for people to realize that tourism can be just beyond tourism. Jadi kayak beyond cuma ngeliat-liat doang, beyond cuma kayak happy hi gitu kan, terus kayak foto-foto gitu. But tourism is actually a tool of peace. Karena kayak we transfer knowledge with each other. Kayak the more we kayak understand each other better, kan lebih kayak I can empathize with you gitu kan. So that's a tool, very powerful tool of peace. That's why Bali is very peaceful. Terus ya orang-orang juga sadar bahwasannya tourism is very useful, very powerful for conservation, nature conservation. Karena at the end dampak dari this is another issue about conservation sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya taman nasional gitu kan suka banyak konflik sama masyarakat lokal kan sebenarnya kan. Jadi kayak padahal they're trying to do like conservation gitu ya taman nasional, tapi konflik sama masyarakat tuh nggak pasti selalu ada gitu. Simply karena masyarakat itu kan pasti butuh makan dan segala macam. Mereka pasti masuk ke dalam taman nasional kan gitu ya. Sedangkan ecotourism is the kind of economy yang kayak lu sebenarnya nggak perlu mengeksploitasi gitu. Jadi kayak it's intangible kan. Jadi kayak dia nggak perlu nebang pohon untuk dapetin duit gitu. What they need to do cuma just give people experience in nature, udah that's it gitu kan. Jadi kayak so orang-orang bisa makin realize bahwasannya kayak there's so many kind of tourism that is impactful for the world and for the people and themselves. Interesting Mas. Kita mungkin udah mendengar pandangan dari Mas Faiz ya. Gimana nih ecotourism nanti ke depannya. Dan I think ya ini highlight lagi ke teman-teman mungkin sebagaimana pentingnya in every aspect of our life untuk mencoba at least try our best untuk ya kita lebih climate conscious, kita lebih conscious terhadap lingkungan dan juga ya dampak-dampak sosialnya juga Mas ya, of course.
mungkin itu untuk episode kali ini. Saya Rauf dan ini sekitar kita.